Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad bin Abdullah أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله أيها الإخوة وأخواتي في الله. الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah merahmati kita semua dan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kepada Tuhan, kepada sesembahan yang berhak disembah dan tidak ada selainnya kecuali hanya Dia. Siapa Dia? Allahu Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun teman-teman berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik jiwanya ataupun zahiriahnya ataupun yang berada di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan bagi kita dari segala kekacauan, dari segala bencana. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di malam hari ini patut kita syukuri kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan dengannya insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kajian tahsin rutin yang diselenggarakan oleh ITPLN, Institut Teknik daripada PLN, yang kurang lebih sudah berjalan hampir 2, dan alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang dimana sudah banyak materi yang sudah kita bahas dari awal pertemuan sampai dengan kemarin, pekan lalu. Dari saat ini sekarang kita beredar itu semua buku membahas. Jadi Matamkin ini tidak semua buku ini dibahas, hanya di beberapa buku saja yang dibahas tentang Matamkin, ya. Bahkan di beberapa kitab tajwid itu tidak dibahas. Nah, Matamkin ini muncul teman-teman sekalian ketika ada kejanggalan tentang metode pengajaran bab al-idgham, ya, yaitu ada idgham mutamassilain, ada idgham mutajanisain, dan ada idgham mutaqaribain. Nanti kita akan bahas apa itu kejanggalannya insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung masuk slide berikutnya, akhi, tafadhal digeser. Bahwasanya sekedar pengetahuan di awal, mat ya dibagi menjadi 2, ada mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Ini penjelasannya kita akan ulang lagi, yang dimana mat far'i ini terjadi karena tidak adanya sebab hamzah ataupun sebab sukun. Ya, jadi tidak ada hamzah ataupun sukun baik setelahnya ataupun sebelumnya. Ya, kalau ada berarti lawannya mat far'i terjadi karena adanya sebab. Dari mana definisi itu bisa kita ambil, Ustaz? Ya, dalam sebuah nazam yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wasammi awalan tabi'iyan wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab.
bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fatabi'iyya yakun. Jadi seperti itu ya. Itu syairnya. Kemudian pada slide berikutnya pembahasan kita di mad asli ditinjau daripada keadaannya. Tadi terjadi karena tidak adanya sebab ya teman-teman sekalian. Ada beberapa pengumuman di situ dari lisensi Zoom. Nanti kalau misalkan mati, nanti bisa langsung ikut lagi ya teman-teman sekalian. Setelah 40 menit kurang lebih. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, teman-teman sekalian, mad asli memiliki macamnya, ya ditinjau daripada keadaannya, yang dimana tadi tidak adanya sebab hamzah ataupun sebab sukun. Nah, di sini kita ambil ada 3 bagian. Yang pertama adalah mad iwad, yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Untuk murojaah pengulangannya bisa teman-teman sekalian cek di akun YouTube Al-Futuwah kayak gitu. Kalau di akun YouTube saya belum ditayangkan pembahasan tentang mad iwad, jadi bisa cek langsung di Al-Futuwah ya untuk rekaman. Nah, mad iwad ini sekedar pengantarnya yang sudah kita bahas pekan lalu. Sebagaimana contohnya adalah dhabahan. Dhabahan, qadahan, subahan. Dhabahan dilihat tidak ada sukun ataupun tidak ada hamzah ya setelahnya. Jadi dia berdirinya ketika waqaf. Maka membacanya dhabaha, qadahan, qadha, subhan, subha. Jadi bacanya 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Kemudian teman-teman sekalian, nah yang akan kita bahas yang kedua adalah at-tamkin, yaitu mad tamkin. Dan ya, kemudian yang ketiga ada mad silah. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah mad tamkin. Pada satu contohnya, huyyitum, ummiyina sama wan nabiyina. Sedangkan mad silah ada wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jadi adanya dhamir merah itu ha bertemu dengan huruf ya setelahnya yang hidup dan sebelumnya hidup. Baik, kita akan dalami pembahasan yang kedua yaitu at-tamkin. Karena dari beberapa sumber yang saya dapatkan, nah ini insya Allah sumber yang paling lengkap yang saya akan jelaskan teman-teman. Baik, selanjutnya akhi, at-tamkin. Masuk ke dalam definisinya. Nah, Matamkin. Matamkin pengertiannya adalah cara memanjangkan bacaan mat pada huruf waw dan ya apabila bertemu dengan huruf yang identik. Dengan huruf yang identik, huruf yang sama. Ya, jadi misalkan waw sukun bertemu dengan waw ya sebelumnya kayak gitu. Atau ya sukun sebelum bertemu dengan sebelumnya ya dalam keadaan kasroh. Di sini ada contohnya ya. Di situ lihat waw sukun sebelumnya atau waw berharokat dhammah setelahnya waw sukun atau ya sukun ya berharokat setelahnya ya sukun kayak gitu. Jadi hurufnya identik. Ini yang kita tadi sampaikan di awal, yang tadi saya sampaikan bahwa matamkin ini muncul hukumnya karena ada suatu permasalahan, yaitu dalam idgham, teman-teman sekalian. Dalam apa? Dalam al-idgham. Nah, nanti permasalahannya di mana? Insya Allah di penjelasan setelahnya. Jadi kita akan bahas ini rumusnya. Ini rumus apa namanya? Rumus dasarnya daripada matamkin. Pokoknya ada 2 huruf yang identik bertemu. Ya, ada 2 huruf yang identik bertemu. Apa hurufnya itu? Waw tentunya. Waw ya, kalau waw sukun sebelumnya pasti dhammah. Atau ya sukun pasti sebelumnya kasrah. Karena huruf mat itu fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya sukun,
kemudian dhammah, setelahnya waw sukun. Ini mat, ya umum. Kalau tamkin, dua hurufnya identik. Karena alif nggak punya harokat, nah adanya ya, maka ya bertemu dengan ya. Waw bertemu dengan waw. Ya berharokat, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian waw berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini mat tamkin namanya. Maka cara bacanya dijahr. Artinya dijelaskan, nanti tidak boleh di al-idgham, ya tidak boleh diidghamkan menjadi idgham mislaini atau idgham mutamassilain. Nah, maka penjelasan berikutnya, tafadhal slide-nya Akhi. Nah, di penjelasan berikutnya 3 keadaan mat tamkin. 3 keadaan mat tamkin. Boleh dibantu pakai kursornya? 3 keadaan yang menjadikan mat tamkin. Yang pertama adalah ada huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi waw sukun sebelumnya dhammah dan setelahnya ada waw. Kemudian yang kedua, ya ada ya sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ada ya. Nah, ini keadaan yang pertama. Jadi sukun, waw sukun sebelumnya dhammah dan setelahnya ada waw. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ya, kayak gitu. Contohnya dalam satu ayat, qalu wahum. Sebenarnya ini dibahas dari pengecualian mat dalam pengecualian idgham mutamassilain. Ini yang pernah kita bahas. Ya, apabila terjadinya pada mat waktu pembahasan tentang idgham mutamassilain. Nah, di sini kita jelaskan apa itu hukumnya. Hukumnya adalah mat tamkin, ya. Jadi waw sukun sebelumnya dhammah dan setelahnya ada waw, begitupun ya, demikian. Jadi teman-teman sekalian, contohnya qalu wahum. Cara bacanya berapa? Cara bacanya sebagaimana maqabi'i, yaitu dibaca 2 harokat, ya. 1 ayunan. Qalu wahum, kayak gitu bacanya. Amanu wa amilu, amanu wa amilu, nuwa. Nah, ini keadaan yang pertama. Wow, kemudian fi yaumi, ya, fi yaumi. Kemudian allazi yuwaswisu. Kalau secara harfiah kita katakan sebelum belajar mat tamkin atau sebelum munculnya istilah mat tamkin, ya kita hanya bisa memberikan tanbih saja bahwa mat ini tidak boleh dijadikan idgham, kayak gitu. Sedangkan makna dari idgham mutamatsilain apabila ada 2 huruf yang sama bertemu dijadikan satu. Contohnya qad dakhalu, ya, dal sukun ketemu dengan dal berharokat. Idrib, ba sukun bertemu dengan ba, gitu. Jadi ini namanya mat tamkin pada keadaan pertama. Baik. Keadaan yang kedua, apabila waw sukun sebelumnya waw berharokat, ya, dhammah, atau ya sukun sebelumnya ya berharokat kasrah. Satu contoh, yalwuna, yuhyi, la yastahi. Jadi nggak ada waw atau nggak ada ya setelahnya. Pokoknya ya sukun sebelumnya ya. Kemudian waw sukun sebelumnya waw, ya, waw yang berharokat dhammah. Maka ini namanya mat tamkin. Ini keadaan yang kedua, teman-teman. Kenapa enggak yalwuna saja, gitu kan? Ini kan ada waw, ya, sukun, ya, anggap aja satu jadi satu gitu diidghamin. Enggak boleh, tetap dibaca dhammah, tetap dibaca kasrah dan dibaca mat tentunya. Baik, selanjutnya pada keadaan yang ketiga. Ini sangat penting sekali pembahasan mat tamkin dan saya coba akan menjabarkan dengan rinci, ya. Kemudian yang ketiga, apabila ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan pada harokatnya, ya, dan harokatnya kasroh. Dan ini hanya beberapa saja yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Keadaannya yang ketiga ini.
yaitu ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasroh. Contohnya huyyitum illiyina minan nabiyina. Ada lagi ummiyina, kayak gitu. Nah, ini keadaan yang ketiga daripada mad tamkin. Ya, jadi ya sukun sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasroh. Ini keadaan yang ketiga. Saya ulangi lagi. Keadaan yang pertama apabila ada waw sukun, sebelumnya ada dhammah dan setelahnya ada waw. Contohnya amanu wa amilu. Atau ya sukun, sebelumnya ada kasroh dan setelahnya ada ya. Contohnya fiya, ya fiyaumin, fiyaumin. Kemudian keadaan yang kedua, apabila ada waw sukun, sebelumnya ada waw berharokat dhammah. Ini dasar, ya, sebagaimana rumus yang di awal itu. Ataupun ya sukun, sebelumnya ada ya berharokat kasroh. Kemudian yang ketiga, waw sukun, sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya ada ya berharokat kasroh, ya, dan bertasydid. Atau ya sukun, sebelumnya ya bertasydid dan berharokat kasroh. Kalau wawnya nggak ada. Kalau wawnya nggak ada. Baik, seperti itu yang bisa kita dapatkan nanti dalam Al-Quran, ya, namanya itu mad tamkin. Nah, di situ saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Maka ukuran pada matnya itu 2 harokat. Semua mad tamkin dibaca dengan 2 harokat. Namun dalam keadaan tertentu bisa saja dibaca panjang saat bertemu dengan hamzah setelahnya. Nah, itu udah beda lagi. Kalau bertemu dengan hamzah setelahnya, itu beda lagi. Nanti hukumnya namanya mad far'i. Ya, jenisnya apa? Nanti kita akan bahas. Bisa jadi wajib, bisa jadi jaiz. Begitu ya, setelahnya hamzah. Nah, di sini maka hukumnya menjadi mad jaiz, ya, munfasil. Ini pada satu contoh aja ya. La yastahi, ya. Mad jaiz dibacanya. Boleh dibacanya 4 atau dibacanya 5 dengan jalur syatibiyah, gitu ya. La yastahi ayyadriba. Namanya bukan lagi mad tamkin, namanya mad jaiz, ya, namanya mad jaiz munfasil. Jadi hamzah dengan kata sebelumnya kalimatnya berpisah. Munfasil artinya berpisah. Jaiz artinya boleh. Boleh dibaca pendek atau boleh dibaca panjang. Ya, dilihat daripada jalur riwayatan bacaannya. Bisa dibaca dengan jalur syatibiyah, dibaca 4 sampai dengan 5, atau dibaca dengan jalur thayyibatun nasr. Bisa dibaca dengan 2. Kemudian ketika bertemu huruf sukun, karena diwakafkan menjadi mad arid li sukun, yang panjangnya, nah ini. Contohnya dalam Al-Quran. La fi illiyin. Ini namanya mad arid li sukun. Minan nabiyyin. Mad arid li sukun. Dibacanya lebih dari 2, ya, bacanya. Di sini boleh 2, 4 sampai dengan 6 tergantung nanti periwayatan bacaannya, ya. Riwayat apa misalkan jalurnya, jalur syatibiyah atau thayyibah. Dan nanti kita akan bahas insyaallah bab khusus membahas tentang syatibiyah dan juga thayyibatun nasr. Insyaallah, teman-teman. Kemudian faedah pada tabel yang putih. Faedah adanya mad tamkin adalah untuk menghindari hukum idgham, atau idgham di sini idgham mislaini, gitu kan, 2 huruf yang sama makhrajnya, gitu kan, dan juga sama sifatnya. Pada keadaan pertama yakni waw sukun bertemu dengan waw,
dan ya sukun bertemu dengan ya, seperti itu. Nah, demikianlah penjabaran kita dan penjelasan kita di sini berkaitan dengan mad tamkin. Ya, jadi saya ulangi lagi, tadi sudah dapat pemberitahuan bahwa kurang lebih 10 menit lagi akan out sendiri, live sendiri. Nanti teman-teman bisa masuk lagi untuk penjelasan kita setelahnya, yaitu tahsin daripada surah Al-Fajr. Jadi saya ulangi lagi teman-teman sekalian, mad tamkin ini muncul karena ada suatu permasalahan sebenarnya. Tidak dibahas secara khusus di dua kitab Muqaddimah Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal, tapi di sana ada penjelasannya saja. Dan kemudian disinilah para ulama beristihad, terutama ulama qiraah khususnya ya, bahwa ini namanya mad tamkin ya. Tamkin itu artinya diambil dari kata mungkin. Jadi sesuatu yang mungkin saja seperti ini, gitu ya. Dan ini labas, tidak menjadi sebuah permasalahan dalam akidah. Ini hanya thariqah untuk membaca Al-Quran, agar membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Ya, teori yang mendukung ya agar bacaan Quran itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi tadi ada beberapa penjelasan sangat penting sekali dan saya rasa ini penjelasan yang saya ambil dari beberapa sumber, kemudian saya jadikan satu, ya, yang dimana saya tidak dapatkan di beberapa buku seperti metode Syafi'i itu tidak ada, kemudian beberapa metode yang lain, metode Ummi atau metode qiraati, tilawati tidak dibahas secara terperinci teman-teman sekalian. Saya mengambil di salah satu buku namanya Syarah Thaibatun An-Nashr ya. Di situ beberapa penjelasan yang saya ambil dari beberapa orang masyaikh. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun teman-teman berada. Mungkin demikianlah untuk sesi pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan tahsin daripada surah Al-Fajr. Nah, saya katakan surah Al-Fajr ini adalah surah yang subhanallah, di luar daripada makna yang sangat banyak sekali kandungan pelajarannya yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Fajr, ya berupa tentang langit, ya berupa tentang alam lah, alam semesta, manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Ini dibahas di surah Al-Fajr. Dan rupanya hikmah di balik itu juga selain daripada kandungan maknanya, dari bahasanya pun demikian, terutama dalam bidang ilmu tajwid ya, diajarkan teman-teman sekalian dari hukum, misalkan kita mempelajari hukum nun sukun, min sukun, idgham, al, kemudian mad kayak gitu, ataupun makhraj kayak gitu. Dari makhraj yang paling pertama yaitu makhraj al-halq gitu, dari tenggorokan ya. Kemudian ada sifat kayak gitu. Ini lengkap di surah Al-Fajr ini. Ya. Namun memang tidak dijelaskan secara detail atau tidak disampaikan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr, karena surah setelahnya akan menyempurnakan ya dengan contoh-contoh kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya ambil sampai ayat ke-16 ya. Sampai ayat ke-16 saja. Nah, pelajaran yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian di surah Al-Fajr ini adalah di ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Di situ hukum baca ro, yang dimana ro-nya itu ya tidak biasa, artinya nggak langsung sebelumnya kasroh, nggak langsung sebelumnya fathah ataupun dhammah. Jadi didahului oleh huruf yang sukun terlebih dahulu. Dan pelajaran ini sudah pernah kita dapati ya ketika mulai di surah Al-Asr ya, wal asr gitu. Adapun sebelum-sebelumnya di surah Al-Asr, misalkan di surah Al-Humazah, Al-Fil kayak gitu, itu tidak ada.
tidak ada. Nah, hanya di surah Al-Asr saja. Dan kembali lagi disempurnakan. Di Al-Asr itu dibacanya tipis semua. Dibacanya tebal semua. Wal asr, usr, kemudian sabr, ada lagi di surah Al-Qadr, ya, qadr, syahr, fajr, amr. Jadi tidak ada yang dibaca tipis. Nah, dibaca tipis ini hanya di ayat kelima saja di surah Al-Fajr. Jadi qasamul lidhi hijr. Hijr. Bacanya ditipiskan. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman sekalian, di surah Al-Fajr ini adalah surah yang memurojaah seluruh materi kita dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Balad, teman-teman sekalian. Ya, di Al-Balad ada yang panjang, ya, kemudian dipantulkan ujungnya, bi'ad. Itu diawali dari surah Al-Adiyat, teman-teman sekalian. Ini tahap pertama. Kalau kita belajar, jadi tinggal dari tahsin itu, Al-Fajr itu tahap pertama. Ya, dari seluruh materi kita yang telah kita pelajari daripada hukum bacanya. Gitu ya. Adapun mat itu menyempurnakan setelahnya. Baik. Teman-teman sekalian, ya, yang saya cintakan Allah, saya akan mendengarkan setiap bacaan dari teman-teman semuanya yang nanti saya akan panggil, ya, namanya, baik, untuk membacakan beberapa ayat dari surah Al-Fajr ini. Baik. Yang pertama, saya minta kepada akhina Awi, silakan. Nah, Naam, Ustaz, akhina Awi. Ma'ana, baik. mungkin agak banyak suara terganggu ya, Ustaz, suara gangguan. Labas, nggak apa-apa. Dibacakan ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر Wal fajr. Jadi ra-nya gini. Wal fajr. Di atas ra-nya. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر Yasr. والليل إذا يسر Naam. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد Bi'ad. Sekali lagi. Alam tara. ألم تر كيف فعل ربك بعاد San. Jadi, perhatikan huruf tebal ketemu dengan tipis atau tipis ketemu dengan tebal. Nah, Ustaz. Di ayat Naam. Alam taro. Ta-ro. Ta-ro. Jangan taro. Taro. Ta. Taro. Gitu ya. Barakallahu fiik. Akhina Awi. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacanya. Udah bagus? Baik, selanjutnya. Nah. Kepada Mega. Silakan. Sina Mega. Ya. Ayat berapa, Ustaz? Ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10. 7. Ya, 6.
Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Jabus sakhra. Jabus. Jadi tebal tipis, hati-hati. Jabus sakhra. Nah. Sakhra. Wa samudal ladzina jabus sakhra fil bilad. Bilwad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Naam. Jadi dah sampai situ. Wa samudal ladzina. Satu lagi. Wa fir'auna zil autad. Ra-nya dibaca tipis. Wa fir'auna zil autad. Setiap wawu harus dimajukan bibirnya. Lin. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Nah, gitu. Jayid. Bagus. Santi. Hati-hati wawunya. Kenapa waw itu tidak dimasukkan sifat yang mudah buat diucapkan? Idlaq. Kenapa? Karena adanya sifat lin, ya, dan juga ada sifatnya sifat rokhawah yang menjadikan dia agak susah buat diucapkan. Gitu ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah sempurnakan yang kurang. Syukran Ustaz. Wafik barakallah. Selanjutnya minta kepada Pak Budi Sutanto. Monggo silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam Pak Budi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bacakan di ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14. Monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina taghaw fil bilad. Na'am. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Lagi. Ayat 14 saja. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Nah, mirnya dibaca tipis atau tebal? Mir tipis. Tipis. Baik. Enggak dibaca tipis ya. Dia tebal. Dibaca tebal. Nah, kenapa? Itu tadi saya katakan di awal bahwa subhanallah, ini untuk permulaan nih surah Al-Fajr ini ya, untuk artinya cocok lah kalau kita katakan pertengahan surah di juz 3 surah apa? Surah Al-Fajr ini untuk sebagai penengahnya. Karena dalamnya ada pelajaran cara baca, menyempurnakan bacaan sebelumnya, mengulang juga dari bacaan dan pelajaran sebelumnya. Nah, salah satunya adalah ditambahkan di sini materi tentang baca ro, yaitu dibaca dengan tebal dalam dua keadaan nanti. Ya, di part yang kedua untuk
Al-Fajr nanti kita akan bahas. Ini yang pertama adalah di kata mirsad, yaitu Iya. sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la. Dalam sebuah syair Ibnu Jazari mengatakan faraqiqir ra'a idza ma kusirat tadak min qabli harfi isti'la, kecuali apabila ra-nya itu berada sebelum huruf isti'la, maka dia dibacanya apa? Tebal, dikecualikan dari dibaca tipis. Gitu ya. Inna rabbaka labil mirsad. Tidak hanya diangkat ke kursi atas. Mirsad. Naam, begitu bacanya. Hasan. Begitu ya, Budi ya. Coba dibaca lagi. Inna rabbaka labil mirsad. Naam, Hasan. Bagus, seperti itu bacanya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Naam, sama-sama. Selanjutnya, Anis Fauziah. Naam. Tafadhal Anis. Ayat berapa Ustaz? Kenapa? Sampai ayat terakhir. Sampai ayat terakhir. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, detail di sini. Nah, Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jayid, ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Bagus untuk waqafnya. Nah, di sini juga mempelajari waqaf. Nah, waqaf yang telah diawali kita pelajari dulu di surah Al-Bayyinah, ya. Jadi kalau untuk berhenti dan untuk memulainya dilihat ada waw, kalau ada wawnya di depan langsung saja kayak gitu. Atau boleh diulangin sebelumnya juga nggak apa-apa. Bisa namanya ibtidanya ada Hasan, ada Kafi, ataupun ibtidanya bisa menjadi apa namanya tam, sempurna. Begitupun wakafnya demikian. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, dan juga ada wakaf hasan. Gitu ya, hasan tuh. Baik. Selanjutnya diulang lagi di ayat pertama. Saya minta kepada akhina Tajuddin. Tafadhal akhina Tajuddin. Nah, tafadhal akhina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal lailil ashr. Walayalin Ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal jawatar Wasyaf'i wal watr. Walaili idza yasr. Hal fi dalika
qasamul lidil hijr. Lidi hijr. Hal fi dalika qasamul lidi hijr. Terus Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, satu ayat lagi boleh. Iramadatil. Iramada panjangnya. Iramadatil imad. Nah, ahsan. Bagus. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Sama-sama. Hati-hati fajrnya ya. Ini pelajaran kita dulu di surah Al-Asr, teman-teman sekalian. Diulangin lagi di surah Al-Fajr ini. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya dari akhirnya tajwid. Amin. Selanjutnya. Abu Eger. Tafadhol Abu Eger. Maradona. Silakan. Nah, Ustaz Ahwan. Naam. Nah, Abu Eger sehat betul? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan bacanya di ayat ke-8. Allati lam yukhlaq misluha. Itu ya. Udah dibuka? Ya, Ustaz. Nah, yuk ayat ke-8 ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam Naam allati. Ya. Allati lam yahlaq misluha fil bilad. Wasamudal panjangin. Wasamudal ladzina jabus rabbil wad. Na'am. Wa fir'auna zil autad. Na'am. Alladzi tagha fil alladzina fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Nah. Satu lagi. Fa aksaru fihal fasad. Ru'nya panjangin. Fa aksaru fihal fasad. Fi-nya panjangin juga 3 kali. Fa aksaru fihal fasad. Fa aksaru fihal fasad. Gitu. Alhamdulillah, jayid. Hanya stabil di pelajaran matnya aja nih. Pokoknya kalau ada mat, di ayun aja bacanya. Mat itu tandanya ada dhammah ya, setelahnya waw sukun atau kasroh setelahnya ya sukun itu. Nah, Ustaz, di ayun itu. Di ayun bacanya. Tapi jangan sampai tidur.
Gimana tuh contohnya, Ustaz? Fa'aksaru fiha gitu bacanya. Fa'aksaru fiha fasad. Iya begitu bacanya. Bagus. Lama-lama insya Allah nanti jadi lebih bagus lagi. Sabar. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah sempurnakan yang kurang bacanya. Ustaz. Amin ya Allah. Syukran Ustaz. Naam, sama-sama. Oh, iya. Jazakallah. Terakhir, akhina Evan. Tafadhal. Ustaz. Naam, akhina Evan dari ayat setelahnya sampai dengan ayat terakhir. Tafadhal. Ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Fasabba 'alaihim rabbuka sautu 'adzab. Azab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Akraman. Ulangin lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Naam, haknya yang dibaca panjang. Nah, Ustaz. Coba sekali lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, gitu. Jadi, ahsan. Barakallahu fikum. Jadi ahanan. Ini pelajaran barunya ini kita. Jadi mim sama nun, nun sama nun di sini. Baik, pelajaran barunya kita. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Amin, syukran Ustaz. Maaf, sama-sama. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah belajar kita pada malam hari ini. Tafadhal, saya kembalikan kepada hostnya. Jika mau bertanya, silahkan. Dipimpin oleh host. Baik, syukron kepada Ustadz Jelani Asidik atas materi yang disampaikan. Mungkin dari partisipan ada yang ditanyakan, bisa melalui room chat atau bertanya secara langsung melalui. Kita tunggu sekitar 1 menitan, Ustadz. Nah. Taib, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan,
Langsung saja mungkin dari Ustadz ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai belajar kita malam hari ini teman-teman sekalian. Insya Allah jika tidak ada yang bertanya, ya insya Allah sudah pada paham dan sudah pada mengerti. Namun biasanya pemahaman dan pengertian yang kita pahami dan sesuatu yang kita ngerti kayak gitu lebih dalam, kemudian lebih kuat lagi lisabbitu fuadak, agar kuat di dalam hati dan juga pikiran, diulang-ulang terus dengan cara dimurojaah materi-materi pembelajaran kita sebelumnya dari bab makhraj, bab sifat, ya, kemudian sampai dengan bab mat, dan insya Allah nanti misalkan pengajian kita tasin kita ini sudah selesai untuk materinya, boleh nanti kita akan murojaah lagi dan kemungkinan masih panjang ini kita bertemu, soalnya setelah mat kita akan nanti membahas beberapa hukum-hukum yang di luar ilmu tajwid, ya, seperti bab hukum ra' khusus, kemudian juga nanti kita akan membahas tentang lam, cara baca lam, kemudian cara baca huruf-huruf mutasyabihat dengan berbagai macam contohnya dalam Al-Quran. Begitu, yang berkaitan dengan ilmu tajwid untuk pemula, kayak gitu. Karena apa yang kita pelajari ini adalah wa inna hadhihi al-muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. Sungguhnya yang kita pelajari ini adalah muqaddimah saja, pengantar. Fima ala qari'ihi an ya'lamah, yang diharuskan dan diwajibkan bagi setiap pembaca Al-Quran seperti kita ini untuk mengetahuinya. Jadi untuk mempelajarinya. Ini muqaddimah teman-teman, karena kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid atau tajwidul Quran itu sangat luas sekali. Ya, ini muqaddimahnya saja, pengantar. Tapi pengantar buat apa namanya para thalabul ilmi, ya, secara umum, ya. Namun khusus bagi setiap orang mungkin bisa jadi bukan pengantar, tapi memang inilah ilmu kayak gitu kan. Ini ilmu yang mungkin sangat luar biasa kayak gitu. Mungkin bisa dikatakan isi kayak gitu. Tapi seyogyanya memang benar ketika saya coba mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu qiraah, tentang ilmu tajwid, rupanya ini hanya sekedar pengantar sebenarnya. Makhraj, sifat, hukum kayak gitu. Itu hanya pengantar saja. Hukum itu dari nun sukun, dari mim sukun, dari idgham, atau pengantar, ya, berarti apa? Muqaddimah. Jadi baru muqaddimah saja. Poinnya di mana? Ya, dengan cara kita nanti akan lebih mendalami lagi tentang suatu ilmu khusus dalam bidang tajwid. Ya, mungkin tidak seluas hadis, tidak seluas juga ilmu fikih. Ya, tapi ilmu tajwid atau ilmu qiraah ini juga lumayan luas, gitu. Namun tidak seluas dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, kalau dibandingkan ilmu fikih yang memang harus mengikuti zaman, yang harus mengikuti kemodernan kemodernan saat ini kayak gitu untuk membahas suatu hukum misalkan. Begitupun juga ilmu al-hadis, gitu kan, dengan banyaknya hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, dilihat dari sanadnya. Sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kita paham dasarnya sih tentang ilmu hadis. Ini kenapa dikatakan hadis hasan? Tinggal banyaknya mentakhrij aja, atau banyaknya kita mencari tahu hadis tersebut dari berbagai macam sumber. Ketika hadis A diriwayatkan oleh misalkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim kayak gitu, tinggal dicari benar nggak ada di sana. Oh benar, Muslim meriwayatkannya dengan sanad seperti apa? Sanadnya gharib, atau sanadnya ahad, atau sanadnya beramai-ramai. Nanti bisa menjadi muncullah ini hasan, ini sahih. Itulah yang yang diteliti oleh Syekhul Islam Al-Albani, ya, rahimahullahu taala. Jadi sangat mutamakin, sangat mutahammiq. Jadi sangat dalam sekali beliau mempelajari ilmu tentang al-hadis. Makanya dijuluki oleh beberapa para ulama di zamannya
dan juga di zaman sekarang ini beliau adalah pentahrid hadis number one, ya, nomor pertama di alam al-Islamiyah atau di zaman modern kita saat ini. Dan itu tidak dinafikan oleh seluruh penjuru ulama-ulama lintas madhab, ya, baik itu dari Mesir ataupun dari Maroko, dari Sudan, dari Persia, ya, yang dulu Persia sekarang jadi Irak ataupun Iran, ya. Syekh-Albani adalah salah seorang ulama luar biasa. Jadi begitu teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu berkaitan dengan hadis. Ya, memang dua-duanya adalah ilmu yang luar biasa. Namun kalau Al-Qur'an cabangnya banyak ilmunya. Nah, dan salah satunya adalah ilmu tajwid atau ilmu qiraah. Luas seperti lautan, ya, namun punya batas. Kayak gitu. Itulah ilmu qiraah. Yang artinya punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena demikianlah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan salah satunya adalah ilmu yang mungkin barulah kita pelajari ini adalah tentang matamkin. Kayak gitu. Udah dibahas Ustadz, ya, tapi disebut dengan ilmu yang baru. Timbul karena adanya kejanggalan tentang cara baca idgham mutamasilain, gitu kan. Maka kemudian para ulama mencari lagi, rupanya Ibnu Jazari sudah menyebutkan juga di bab tentang lamat wa ahkamul mutafarriqah fi yaumin ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Ini kata Ibnu Jazari dalam nazamnya Muqaddimah Al-Jazariyah, dan beliau juga jabarkan lagi nanti di Manzumatu Thaibah An-Nashr atau Syatibiyah juga demikian. Begitu teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat luas. Kalau kita pelajari pokok dasarnya dulu lah. Kembali kepada al-usul. Al-usul itu apa? Ya, pondasi ilmunya. Ya, ilmu apa? Ilmu tajwid, kembali kepada matannya. Ilmu akidah, kembali kepada matannya. Usul itu bukan dikatakan hanya akidah saja, tidak. Suatu ilmu kalau dikatakan kita kembali kepada usul berarti kembali kepada pokoknya. Nah, dari situlah kemudian nanti disyarah, teman-teman sekalian. Disyarah lebih dalam lagi, disyarah lebih luas lagi oleh para ulama. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk semangat terus belajar. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, ya, khususnya halakamri'in man la ya'rifu qadrahu, maka akan celaka seseorang yang dia tidak mengetahui batas kemampuannya. Gitu. Jadi kita mampu saat ini sehat, kita mampu untuk belajar, terus belajar biar kita tidak tergerus oleh zaman, binasa oleh waktu. Begitu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat keluarga kita, buat anak kita, dan semoga bisa menambah ilmu dan juga hasanah buat kita, yaitu pengetahuan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang dari kekurangan dan kekurangan serta kejahilan ilmu saya. Baik, saya akhiri dengan membaca hamdalah dan juga dengan salam, dan nanti insya Allah ditutup oleh khasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.